Ya, halo semua. Baik lagi dengan saya, Tos Budianto. Dan saya Giovanni. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang putusan MK ya, yang menyatakan kalau Ketua MK kita kemarin diberhentikan karena melanggar kode etik. Kode etik. Kita baca dulu artikelnya. Ini masih baru ya keputusannya hari ini, jadi banyak yang akan berkembang detailnya juga. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Ketua MK Jimli Ashidik. Jadi yang ngelaporin dia banyak sekali ya, 21 orang kalau nggak salah, termasuk ya ini, dan asosiasi dan organisasi. Jimli menyatakan hal-hal yang dilanggar Anwar Usman berikut pelanggarannya. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan nomor 90 PUU strip XXI 2023 terbukti melanggar Sabta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan penerapan dan prinsip integritas. Maksudnya gimana deh tidak mengundurkan diri ini? Ya, jadi maksudnya kalau misalnya ada konflik kepentingan, ini berdasarkan pandangan awam saya ya, itu berarti dia harusnya tidak ikut serta dalam mengambil putusan di situ. Karena MK itu kan ada 9 hakim. Jadi harusnya dia mengundurkan diri gitu loh. Dia nggak mau ikut serta dalam pembahasan itu. Kenapa dianggap ada keberpihakan Karena yang dia? bersangkutan, yang di sini kalau nggak salah namanya Anwar Usman, merupakan uh, paman ipar salah satu cawapres yang sudah resmi ya, Oh, ini bernama beneran, Gibran Rakebuming Raka. beneran merupakan paman ipar, Beneran. beneran, bukan cuman isu Iya, doang. jadi uh, bukan, jadi tantenya itu tante kandung. Kalau saya nggak salah ya. Jadi Jokowi itu punya saudara, Pak Presiden itu punya saudara, cewek saya nggak tahu kakaknya atau adiknya. Ini nikah sama Anwar Usman. Ini kalau saya nggak keliru ya, ya kan berarti paman langsung, tapi ya ipar, paman ipar. Ya ada hubungan keluarga lah ya, walaupun dari Ya, perkawinan tapi bukan nggak darah darah ya. kan. Betul, Hmm. betul. Wah, ini mah dari awal harusnya nggak boleh dong. Jadi kalau saya nggak keliru, kembali disclaimer ya, kalau saya nggak keliru sebenarnya ada beberapa gugatan yang dimasukkan. Pertama menurunkan usia capres atau cawapres yang itu digugat oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan itu kalau nggak salah Pak Anwar Usman tuh nggak mau karena dia bilang dia ada konflik kepentingan. Dia ngomong dan dia nggak mau ikutan. Tapi ada saat dan itu setelah itu ditolak yang bagian itu, laporan itu, gugatan itu. Tapi ada satu gugatan lagi dari salah satu mahasiswa hukum yang belum lulus. Ini saya bukan merendahkan ya, ini cuma laying out the fact. Itu yang meminta bahwa diperbolehkan di bawah 40 tahun apabila sedang dan pernah mengikuti terpilih dalam pemilu Pemilu atau gitu. pilkada. Ya, pemilu atau pilkada. Saya nggak tahu apakah legislatif ikut dihitung. Tapi yang saya yakin kalau eksekutif iya, berarti mungkin kayak bupati pun boleh gitu. Nah, di bagian gugatan ini tiba-tiba Bapak Anwar Usman itu langsung masuk gitu sebagai salah satu hakim yang ikut mengadili. Jadi kan ini salah satu kalau orang ngomong hukum kan the devil is in the detail. Nah, karena satu sudah ditolak, dia merasa lolos nih. Nah, ini kan ada satu lagi yang sebenarnya kalau kita ngelihat detailnya, Gibran boleh dong ikut kalau kita mengesahkan yang ini gitu, merevisi gugatan yang ini. Ya, ya. Lalu kedua hakim terlapor sebagai ketua MK terbukti. Kenapa deh? Mm-mm. Di dalam gugatan itu secara spesifik menyebutkan nama Gibran. Hmm. Jadi sebenarnya sudah jelas ya tujuannya ini digugat untuk memasukkan siapa ya, secara tersirat gitu kan. Secara tersirat ya. Hakim terlapor sebagai ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan. Ketiga, hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90 PUU strip XXI 2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama prinsip independensi. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan perkara menyangkut syarat usia capres cawapres hingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan.
Berarti ada dua ya yang ketidakberpihakannya. Kelima, hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan. Oh, mungkin ada kebocoran ini ya, rapat permusyawaratan hakim ya. Iya itu saya kurang tahu. Ya, kalau koko pikir itu cuman kayak buzzer-buzzer aja sih, yang ternyata itu masih ada hubungan paman. Kalau ternyata Ya, benar-benar ada hubungan, walaupun tidak secara darah ya, wah nggak boleh dong. Kan banyak hakim yang lain. Dia ketuanya lagi. eh ya, ini ketuanya. Kita tetap menghormati apapun keputusannya ya, karena kan keputusan hakim adalah keputusan Tuhan, katanya. Jadi tetap harus dihormati dan putusan MK-MK ini sendiri tidak bisa membatalkan putusan yang sudah dibuat. Iya, ada berita lagi ya. Jadi Oh, walaupun dia diberhentikan dengan Yusriza Mahendra soal Anwar Usman diberhentikan putusan MK tetap final. Jadi yang menyatakan kalau MK menyatakan ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat, maka dia diberi sanksi oleh MK. Sanksi etik terhadap ketua MK AU yang dijatuhkan adalah diberhentikan dari jabatan sebagai ketua MK. Ranah putusan MK pada pelanggaran etik hakim MK, dia mengatakan pelanggaran etik itu tak mempengaruhi putusan majelis hakim MK. Berarti yang kemarin berhubungan sama kalau mau jadi cawapres atau capres boleh asalkan di bawah 40 asalkan pernah jadi bisa menjadi capres cawapres asal pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih oleh dalam pemilu atau pilkada. Ini ya yang digarisbawahi kenapa banyak orang protes ini ya. Karena ini sebenarnya benar-benar kayak memperbolehkan ya Gibran jatuhnya. satu orang. Kalau saya nggak salah di Indonesia itu ada 21 atau 22 orang yang terdampak oleh putusan ini. Berarti dengan adanya putusan ini ada 21 atau 22 saya lupa yang jadi boleh. Hmm, jadi capres, Jadi cawapres. betul, berarti maksudnya ada orang di usia di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat atau pernah menjabat Hmm, gitu. Jadi dia bilang ya kan ini bukan buat saya. Bisa 21 tuh berapa orang berapa puluh orang lainnya gitu yang bisa gitu. Tapi kan yang jadi cawapres cuma satu. Conditionally, secara Ya, kondisional. Cuma kalau itu yang bisa. kalau menurut Dede nih dampaknya gimana terhadap pemilu nanti? Jadi kayak masyarakatnya bakal tetap dukung Gibran dan Prabowo, Pak Prabowo dan Gibran atau terutama itu ya masanya Jokowi ya, ataukah membuat mereka semakin jadi ragu-ragu buat milih? Karena ini kan sudah jelas putusannya tetap boleh nih berarti. Gimana? Eh, saya mau bilang dulu kalau saya kader PSI dari 2019. Jadi mungkin ini agak sedikit politis ya. Namun eh namun dalam pemilihan RI 1 dan RI 2 di tahun 2024 saya sendiri belum menentukan pilihan. Karena kan yang pasti saya nggak milih yang salah satu ya. Tapi di antara dua ini sih saya masih mikir mau yang mana gitu. Karena saya pikir kita sih boleh ya bikin undang-undang, tapi nggak boleh dibikin sesuai dengan kebutuhan dan waktu timing kita. Karena sebenarnya usia capres-cawapres itu sudah berapa tahun yang lalu itu dari 35 dinaikkan jadi 40, terus ini mau minta diturunkan lagi. Berarti kan secara spesifik menunjuk ke pihak tertentu karena kebutuhan tertentu. Hmm. Memang menariknya kayak yang kemarin kan ada juga yang ngajukan kalau di atas 70 nggak boleh jadi capres atau cawapres kan nggak salah. Iya, Itu kan menyerang satu orang kalau juga tuh. betul, kalau kita berdalih dulu Presiden Soekarno pertama memimpin Indonesia di usia 29 tahun. Loh, kalau gitu ceritanya pas waktu tahun 2019 kemarin kenapa undang-undang yang Jadi empat dinaikin puluh. usianya? Iya. Iya, kan jadi kita nggak boleh, maksudnya undang-undang itu Deadline. kan dibuat untuk, iya betul. Jadi saya sih sebenarnya dalam hal ini menyayangkan, walaupun saya sendiri belum tahu mau pilih yang mana gitu. Jadi menurutku kok kayak memang kalau pada saat dekat-dekat pemilu nih kelihatan ya munafiknya para pembuat pejabat-pejabat kita ini ya. Kalau menurutku kok ya. Jadi kelihatan kayak slimy-nya gitu loh. Jadi kayak dengan segala cara Tapi setiap memburukkan.
Setiap pemilu kok selalu ada gitu. Ya Undang-undang makanya md setiap tiga pemilu, dibuat. Ba- bahkan dulu kan yang dulu pernah ada di stasiun TV apa yang menang siapa, yang stasiun TV apa yang menang siapa kan pas waktu pengumuman pemilu. Dua kali. Wah, Sampai cium tanah air kan. itu sih kayak luar biasa lah ya menurut Koko. Kalau menurut Koko, ini jadi agak sulit buat pendukung Jokowi ya terutama. Bakal ada yang nggak dukung anaknya karena Ya, hal setuju ini. saya. Karena hal ini. Karena biasanya kan pendukung Jokowi kebanyakan kayak orang yang apa yang namanya lebih kritis lah ya. Kok nggak bilang lebih bagus ya. Cuma maksudnya eh, kayak berdasarkan hasil ini, jadi seakan-akan kayak kelihatan kayak nepotisme. Menurut saya, pendukung Jokowi itu rata-rata karena selalu memikir Jokowi adalah kita. Jokowi bukan siapa-siapa, tidak berdarah biru. Oh iya iya. Jadi nggak maksudnya tuh bukan Tetapi bukan pakai dalam dinasti lah ya. kekuatannya, ya betul. Tetapi dalam hal ini, yang awalnya orang-orang berpikir begitu, itu menjadi kontra gitu loh. Loh, kok? Ya, gitu. Bukannya Jokowi yang apa suka masuk-masuk ke Adalah kita kampung-kampung gitu. gitu kan. Jokowi yang orang Tidak apa pakai darah biru. ya dari orang kampung gitu kan, dari masyarakat biasa gitu kan. Kalau ini kan Betul. jatuhnya kayak ya balik lagi kayak mau buat dinasti lagi jatuhnya. Jadinya kan harus Tapi ya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa keturunan siapa jadi anaknya siapa. Karena di seluruh dunia banyak kok yang kayak gitu. setuju. Amerika bahkan keluarga Clinton, Kennedy, Kennedy, Bush Bush, ya itu setuju kan setuju. semua juga sebenarnya anaknya. Di Filipina, di Malaysia, di Singapura, Singapura, Singapura malah lebih jelas lagi. Thailand, Kamboja. Indonesia, betul, Thailand, Kamboja juga. Jadi itu biasa aja sih. Cuman menurut saya yang kali ini offside adalah perubahan aturan dikhususkan, dikondisionalkan, dan ditimingkan di saat tertentu untuk menguntungkan pihak tertentu menggunakan saat dinasti yang ada itu masih berkuasa. Karena biasanya dinasti itu kalau udah nggak berkuasa dia mau nerusin ya nggak apa-apa. Kalau gitu ya kamu maju aja ke gelanggang. Pada saat orang tuanya nggak berkuasa, nah itu berarti oke lah ya. Kalau ini kan memang Pak Jokowi masih berkuasa gitu loh. Terus kayak gimana kalau kita mau bilang bahwa kekuasaan itu tidak dipakai? Susah sekali kan untuk ngomong gitu. Ya, ya jadi itu jadi agak kesannya kayak munafik ya. Tidak sesuai dengan Betul. kayak gaya branding Pak Jokowi. Apalagi kan kayak tunggu putaran pemilu berikutnya dong kan bisa sebenarnya. Itu nggak akan ada orang yang komplain ya kalau Iya, gitu. tunggu pemilu berikutnya bisa sebenarnya kan. Ya selesaikan dulu kan jadi wali kota Solo sebenarnya. Eh, menurut Dede bakal ada lagi nggak yang kayak bakal ngubah peraturan MK ini supaya Pak Prabowo dan Gibran bakal nggak bisa naik? Menurut saya sih sudah susah sekali ya. Karena keputusan MK itu kan final dan mengikat Hmm, gitu. kita lihat aja kalau gitu ada tiga ya. Koko juga sebenarnya belum nentuin sih milih mana karena Koko belum 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 benar-benar mempelajari visi misinya tiap pasangan. Terus habis itu juga kayak Saya nunggu debat. ya nunggu debat juga kan kita belum kelihatan kayak karakter orangnya. Walaupun kalau melihat kayak yang pemilu dulu sih sebenarnya Koko sudah tahu ya yang mana. Cuman kayak ya dari tiga salah satu udah pasti Koko nggak milih lah sebenarnya. Iyalah, saya juga salah satu nggak milih. Ya cuman ya kita tidak mau bahas itu lebih panjang karena nanti sensitif ya banyak yang mendukung pasangan tersebut ya kan. Mm, mm, mm. Ya Kalau partai saya pilih 15 sih. apa 15? Ini udah masuk masa kampanye belum? 15 apa? PSI. Iya PSI. PSI ya. Orangnya bagus-bagus loh di situ. Ini terlepas dari keputusannya ya. Kalau menurut saya PSI terpaksa harus berkompromi karena politik itu adalah kompromi. Berkompromi dengan idealismenya. Saya harap kompromi nggak kejauhan ya, karena terlalu banyak kompromi kan idealismenya jadi nggak ada. Ya makanya Dia Koko harus kompromi.
Ya kok kayak musuh, sekarang musuh besok temenan kalau politik itu. Betul. Jadi nggak ada yang pasti sebenarnya. Sekarang kalau mau Maksudnya dia harus kompak kali ini gitu loh. Kalau enggak dia nggak lolos. ya betul betul betul. Ya, kita lihat sepak terjangnya Kaisang. Tapi memang kayak keluar dari PDI-nya tuh begitu banget gitu ya. Set gitu keluar kakaknya. Eh, oh, kakaknya. Kakaknya belum keluar. KTA Gibran belum kan? dikembalikan. Gibran kan? Oh, Gibran. Iya, Gibran belum keluar. Kan sudah Belum berhenti kan? mengembalikan. Enggak juga. Katanya Puan Maharani enggak balikin KTA kok. Katanya cuman pamit. Mau maju cawapres. Waduh, memang boleh ya dua dari dua gitu. Satu capres, Kalau satu katanya, capres. oh, enggak ada aturan yang melarang sebenarnya. Tapi Oh, kalau katanya Bu Mega, di PDI tidak ada bermain dua kaki, tiga kaki. Yang bermain dua kaki, tiga kaki, keluar gitu, katanya Bu berarti ini Mega. antara Tapi Puan itu kan, sama Bu Mega nggak nyambung ya berarti ya? loh, Puan sama Hasto aja beda. Jadi ya nggak tahu ya. Iya, kok kurang tahu nih per politikus, perpetaan politik kita. Mungkin semakin dekat pemilu nanti semakin banyak beritanya, aku semakin ngerti deh. Saya nunggu debat sih yang pasti kalau milih Benar. RI 1 RI 2. Baru kelihatan yang pinter yang mana. Atau RI 3, kan ada tiga deh. RI 3. Apa menterinya kah? Iya, Mm-mm. ketua parpolnya. Perdana Menteri. Oh, ketua parpol. Itu RI 0 Oh, di RI atas 0. RI 1. Oh, betul, betul. Ya, ya, ya. Oke, kalau begitu, teman-teman, sampai sini dulu. Jadi menurut kalian gimana? Kalian dukung tetap eh, keputusan MK kah? Tetap dukung Gibran kah? Atau gimana menurut kalian? Thank you. Jangan lupa Boleh komentar. komen di bawah. Ya, komen di bawah. Politik yang santun dan santuy. Iya, betul, betul. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. And see you at the next video. Bye-bye.